Tentang mriki kok. Tapi terus kurang tahu angkatan itu. Karena angkatan itu lagi bisa melawan. Jadi faktor kemarin dia kan macetnya gendatin gitu. Nggih. Berapa tahun masa kok gendatin macet tak kita berita. 9 bulan. 9 Saya ini wis berat 100%. Karena dari gedung sing mangkrak-mangkrak itu wis apa dari ono sing tower opo. Ini teng kuda ini kok tes mangkrak. Udah. Oke, kuda. Wis apa. Nggih binat. Iku pun Apa gedung cakar gitu. nggih. Nggih. Ya gedung top-top sih bangun yang Indonesia. Saya gak malah ngonggoni ya jadi. Pakistan, campur. Pekerja terbanyak di sini. Pakistan. Pakistan India. Yaman. Indonesia masih kalah. Kalah nggih. Indonesia itu nak pun hajian itu pakai langsung Indonesia. Yang penting pun kita. Monggo Sirot. Jak masuk aja. Wow. Besok orang. Monggo Anu Gus, monggo. umroh Gus. Masuk umroh. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu dulu rehan sing dhuwur iki. Tunggu. Berangkat di Gunung Banyu aja. Pundi ya? Iki. Alam. Ngigil monggo. Tenegil mawon tenegil. Jubane lho ya iki. Oh sing jubane dhuwur ya rene. Sarangan wong tane. Jane dhuwur sama ora Sirat. Mulai jane dhuwur. Taman nan. Kau ini dhuwur saya sing juban sing kau dhuwur. Karo kae juban. Tahun 200 satu tahun. Kalau umroh apa? Ya. Monggo. Ini. Yo cedek. Taman nang iki. Yo buat dhuwur mau dhuwur. Kita wong Arab. Karena nek saya amat juga. Kenal ais. Bukan aneh bangun itu. Karena kenal. Itu saya masih di Jawa. Jadi anda yang tahu Jawa, nama? Oh, istilah tugas bio tukang pondok loh. Sampai nggak di jero pondok. Sampai mau di sini. Semua soal. Oh, apa yang nang jero? Gak dinyali nang jero, namanya gak bisa. Siapa yang Oh, nggak sorry. Putih nak suai. Moyak. mungkin dalam situasi umur itu dia. Oh. Sampai rapi dah. Tapi ini ngoten mungkin. Mosok untuk go paling kon rawani. Ya Mas Akom ya. Sirat rawani 10 tahun ning jero. Jadi karo Pak Sori. Hah? Jadi karo Pak Sori sama sing rewani. Oh. Doa alim sawo. Pak Sori gak tidur. Dulure berat gak berat Pak. Alif, kamu Rizun. Sing rewangi kan sing sering kan alim. Sore narene alim. Berarti wong sak donya utang jasa mek kon ya, sing bangun Masjid Haram kon. Kalau biar usi potongan dijupuk sapa? Ya ora dijupuk kok ning Indonesia, kuwi kok mulai. Kawan ya. Kenwa. Betul paksa ya. Kita pasir itu kondi to, pasir ning lengkap. Ono pasir dulu banyak. Pasir putih itu. Saya enggak tahu pasir sing magelang muntilan. Pasir. Iku kan makar kan pasir tadi. Pasir sedikit bangunan pasir. Ini pasir putih. Bagi pasir ini di pasir perigi kok. Pasir gunung. Nggih saking Kualitasnya baik di muntilan. Sami mawon. Satu katil sing pergi di katil muntilan di katil. Bos.
Bus pasir mutilan. Podo Mas, masa Mas? Hah? Pasirnya jadi Oh, tuh. memang jenisnya batu pasir. Tapi kayaknya malah pasir kayak semen. Oh, jadi jenisnya Pasir gunung ya. Giling, pasirnya digiling. Batu gilingan. Kayak semen pasirnya. Lengket. ya kuat ya. Atos. Pasirnya ku atos. Aku sumber wingi bro. Ini ya kapan perasaan ini? Batu entok itu. Wah nyebelin entok itu. Tahu tuh kan entok. Nyatan Bahmun sampun. Kita gini berapa menit? Jam. Jam lah. Jam Jam setengah. Jam cepet ya. Yes, jam setengah. Jam setengah anu nih yo. Jam setengah paling. Oke, setengah nih. Standar. Nak Kornul Manazil, Cirona itu ada di itu. Betul Manazil. Atau Kornul Manazil. Aduh. Paling jatuh takim. Cirona itu naik sih 20. Nanti mau 5. 5 real. Ini cuma merah paling. 5 real nak guna sih. Kali itu so. Mana nang Indonesia ono taksi jomblo kan? Betul banget. Oke. Rem 15.000 iso. Ya, tapi nomor ya Bapak. Di Indonesia enggak harus tak bayar. Tapi yang musim haji larang takim. Kontraknya tuh bilang pinten tahun minimal tahun. Baru itu baru ya. Tanda tangannya itu kayak Indonesia udah potong break yang pertama. Ono latihan bahasa Arab gak sih gitu. Berarti latihan apa? Nonton bijak langsung. Bisa kerja langsung terjun lapangan. Aku mau bisa mau bahasa Arab itu. Kamu dimarahin. Apa? Tak tukaran ya ngono. Nak mau nyaman bagi Indonesia misalnya raja cocok tukaran gitu, ngomong gitu. Keras dia wong nyaman kok ngomong. Terus yang pasti malah Indonesia malah kecil-kecil sekarang. Apa nih? Mau belah gitu. Saya tak kenal cilik tapi kecil Gus. Yang memiliki tek haram. Dunia orang di duit di sana. Ngetik. Dia tahu nggak di kisah polisi, nggak di polisi nggak tahu deh. Pesakne ya iki kali Indonesia iki. Kalau misalnya tukaran yang tempat kerja nih, paling tukaran mulut dah. Iya. Tempat. Dan terus itu, kata apa jenisnya paspor ya apa paspor? Nanti di kerja. Itu biasa ya. Paspor ambil. Ambil. Bisa ambil. Iya, bisa ambil. Berarti rata-rata malah resmi ya, nak. Iya. Nah, sini haram gak iso ilegal. Boten. Jadi koma. Dan sini jeda nih di iso. Yes. Ini lo kadang ono ning mata-mata ning saat ora kok Mekah karo blas jawane metu. Kosongan. Jalan kene-kene lho ora saking gak. Ini maaf ya. Nah, akad ini libur apa Jumat? Jumat. Manggone ning mes apa ning kos-kosan dhewe iki? Teng mes. Guri nek Citaro. Boten. Tengah scan. Amina scan fuk. Pakai setengah jam pakai mobil. Nggih, setengah jam. Waduh. Nggih. Ruseva nih, Pakai Ruseva. apa? Diantar pakai bis. Bis. Puluhan nih bis ke Wadah. Nggih. Bis Al-Qaid. Berarti orang kaya kantor jemput. Kantoran. Apa kau nyetel dangdut? Quran biasanya.
barang. Aku tahu delok ning basement hotel lu do nyetel angin garwa. Tahu nang ndi yo. Wah, aku tahu ning basement hotel dicelok kancaku. Ngono-ngono ibu-ibu do nyetel angin garwa ceritane. Setelahnya RCTI Rusia. Tapi lancar ya para bola di Indonesia lancar. Iya. Jadi aku ya Prabowo dengan Jokowi. Merek nyoblos. Saya pas rukun ya aku. Menang di sini 0-2 tadi. 0-2. Orang Arab pun juga betul-betul. Kenalnya kan Prabowo Arab Jokowi. Gitu. Ini satu kenalnya bisa tidak bagi. Enak ya, dia milih Jokowi tapi dapat dua-duanya. Ya, ayo, ya, no kubu-kubunan ini. Cara kejukan antar sing mau tata kerja. Enten. Ini ya, no bos. Wonten. Wonten. Nah, santri gak ya? Sami mawon Gus. Sami mawon beda pendapat dan sebagainya tenggalangan. Yang kira berapa tenanan atau orang? Tenanan malah. Tenan malah lebih poin. Panas. Tenggalangan santri mereka. Berarti sama yang di Indonesia ya? Indonesia ya? Ngotot sari-sari ngotot. Lu media yang wala ya berita macam-macam. Arab versus Cina ya, beda. Kota Madinah ya. Suka Prabowo. Karena itu Prabowo suka Arab. Ya apa berita ya? Masuk. Ya, dapat berita. Di nomor Sofi Mas Akom. Ya ngerti ya, ya melane ditapoki kabeh iki. Wis. Besok kami malah deh. Oh. Mas mau nang bekerja. Ya, baru nyampein melu. Kiri masih ada itu. Udah di sini pangeran, sini mau tampil. Bisa kaji. Jadi aman tadi iso. Iya, kan iso. Kabar. Hah? Kabar main kerja. Ya boleh. Boleh lah. Nah, sisa ya. Ya barang iso. Terus aku mulai ke Jogja langsung kalau sama gue beli. Iso. Ahmad. Sisa Ahmad kita mana? Anggo anu wae nek dulu mobil sing gede. Oh, mobil sing anu kan ono meneh. Mobil sing apa? Ya kok bareng malah dhewe arep melu. Oh ya. Kesini tawani Pak. Proses itu diundang tentang NU PCI NU. Ada. Ini sini dokter kami. Ya dokter kami. Wah PCI NU juga. Saudi. Oh langsung Saudi Mas ya? Oh iya lah gak anggap berprovinsi Mas. Cabang induk. Emang betul saya Mas? Sofi Tazenuddin anggur WA kan rene Mas. Kulo nu seneng nang bekerja iki Mas. Anggap wong hebat. Berarti iso digo modus ya, maksudnya iku Digo modus. digo kerja. Kata iku kudu ngono cara aku penting lagi. Yo. Oh, tang Gria ge, Bu. Ge langka ya. Tadi kowe ora kaji rai-rai. Rai-rai. Kuliah iki ngoten tak takoki karyawan itu kaji kabeh. Kalau di sana itu 4 tahun. Jadi 4 tahun setelah apa pokoknya kerja di sana, nah 4 tahun kayak semacam di permit.
itu sudah bisa KTP Korea haji. Korea lagi betul nunggu kados selesai. Enggak. Akeh lho Mas Roting desa juk kiai sing ora salat wae kaji. Ana ke wong belah-belah kadang rapati salat wis kaji. Sing kiai ini khusuk mulai cilik urung kaji kan. 3 kali wae kon belajen. Misalnya melok PT terus sing kiai kerjanya sing bagian gampang-gampang iso. Ya yuk muli. Aku ceblok. Mau lugu-lugu tok mau lho. Nggih nyapu. Ngaku. Teng Masjidil Haram kan saya. Ribut dan sarung itu nanti kok pinter Gus, malah dikokak-kokok. Ngono, anu goblok. Goblok boten malah ketemu malah sik-sik. Iki saya setuju karo Bayarannya sami. Bayarane sami. Oke. tapi kalau pinter malah dikokak. Tapi itu malah pengen istimewa. Istimewa Gus. Istimewa nih goblok. Kasus ngono malah ngerine ono duwe to dadi digarani Malaysia. Sing SE malah ora kok ora iso bodoh juga terus juga sing pinter. Kelihatan majikan udah percaya disimpen wong gitu. Kita kan malah dulu juga ya nomor karena video baru kaya. Enten manfaatnya lho. Rumah sani Gus. Rumah sani Gus. Nah, posisi sumur Zam-Zam itu piye nek jarak jam kerja? Tahu ora? Di bawah di bawah Ka'bah. Karo Ka'bah pirang meter? Pas itu lek di Hajar Aswad. Hajar Aswad. Posisi Hajar Aswad itu kan wonten kotak putih itu. Nah, niku pas posisi mereka. Nah, sudah sih metune kon tidak imam. Pokoke imam sing bareng nak metune kon. Ten Marwah sebelah Marwah niku. Ini napa rumahnya raja niku, istana raja niku. Rumah Marwah. Nggih. Marwah. Sebelah ten Jawine. Itu ono Jawine Marwah nggih. Itu samping Istana Bapak Raja. Ismail, Raja Temurun, Ngaten, maka langsung melakukan itu tentang Raja Ismail kemudian sholat Jumat, maka langsung tentang sampai Mutasa. Oh, berarti posisi studione Gede Ismail. Raja Ismail. Kok jare wong kaji-kaji sing ra ora iku jarene ono ruang bawah tanah. Gue kok Hijir Ismail. Ruang bawah. Kawal. Kimia ya. Kawal. Kan gak ketara posisi Hijir Ismail. Bludus nek ono wis. Kawal polisi. Nah, bar salat lari ning. Itu langsung samping pengimaman itu sampai Mutasa, langsung dalam balik ke Raja Ismail, langsung dikawal. Kawan. Langsung sholat jauh biasa kan? Jeng, jenazah. Bapak Ismail itu kan mayat-mayat kan memang harus jalan itu. Bapak ini juga betul. Gue kan tinggal itu. Sholat jenazah mayat itu pun itu meninggal. Bapak Ismail. Bapak Ismail ini kami udah belajar, berarti kami berikan ya sofa, bukit sofa, kita langsung diurus mereka. Kan rumah istana itu. Nggih. Nah, kan mereka, dan kalau itu sampai ini, kemudian kan, itu kan kami rumah dinas pemerintahan kerajaan itu. Itu sekalipun saya ingin tunggu itu. Tapi jadi ketika kita sholat kan Masjidil Haram itu sholat jenazah, tengah jenazah ya jenazah kan begini. Mulane tak golek apa ora ngasih. Tak golek tak Jenazah golek. ora imam kok ngarep. Iya, saya kan guri ya. Nggih, teng Wingkeng. Lalu sholat lagi kan tengah, ya sholatnya tengah ini. Jenazah teng Wingkeng. Berarti jenazah makmum. Jenazah mau. Itu dulu kan trauma kasus penembakan gitu. Jadi dulu kan jenazah di depan. Iya. Senjata kan gitu. Senjata, nggih. Bungkus kayak mayat. Sudah sampai depan. Coba tahun 8 berapa? Sama itu sudah 7. sudah belum ya? Dereng, sudah dereng. Jumat terakhir di sini ya, berarti sudah 41 tahun yang lalu. Ya, di Lampura. 1400 mas. Itu sekitar 76 ya. Imamnya berapa mas? Banyak. Terus belakang imam itu siapa? Orang-orang apa itu lah? Nah, Kalau sini imam lupa kan langsung mandek.
Nggih, Bang. belakangnya Nggih, ngeliat. hafid hafid. Belakangnya Bin Laden. Lah ora kasus yo ngono terus. Kasusnya. Alamat ini diakhiri wal asri. Lakum dinukum malah dolin ngono. Tapi pinter ya, memang kayaknya standar sekali lupa kan. Akan ditanya wong aku ngapal Al-Qur'an. Jadi nek Imam Belali ngerti ya. Gayane wong Belali kan ketara. Itu sama nek ngapal Al-Qur'an itu ora gaya wong Belali ora. Dia baca ayat tuh enggak pede. Penghafal Quran ngerti ayat-ayat yang potensi lali. Misalnya ceritanya sama, tapi di ayat yang hanya berbeda wawu sama fa itu mesti ngerti potensi. Justru ayat yang kembar itu potensi lali. Kayak surat Rahman, Batini, Dual Asri. Ya, alladzina amanu wa amilus sholihat terus. Yang mirip-mirip. Seusia kita nih kita ada potensi sakit ngapal betul. Apa lo iso apa ale ora iso. Rai-rai ngene. Boleh duit iso kumpulnya sing angel. Ngapalno iso apa ale. Kan tahu nih. Boleh bojo seliran duwe tapi terdiri untuk sing angel. Salah karo takdir berarti. Makane jare ana wong goblok. Iki kula badhe ngapal Quran oleh ngapal lo. Saged apal mbok ngapalno iso teh apale ya mbok. Ngapalno sama apal kan beda. Jadi kayak imamnya waktu itu kalau lupa emang mandek. Nanti yang belakang nggak sering ingat. Karena kalau lupa dia spekulasi tambah bulat. Semakin dia spekulasi semakin. Misalnya kalau surat Yusuf kan mulai ada yang apa falama ada budi sama walamba, ada yang pakai falama, ada yang pakai walamba. Jadi ini kalau lupa malah. Oh Yasin ya itu tuh gampang. Pak Idom kom itu yang baik. Supaya Pak Idom jadi ladena muktur. Nah bayangkan tuh satu Quran. Jadi nak ngapal Quran ngerti imam wah, nganggo ayat iku wis potensi karena wis keper, wis keper wis. Ngerti Gus, tetap ngerti karena memang potensi itu ada. Misalnya wasiqal ladzina taqarrabu minal jannati kan ada yang wa putihat, ada yang enggak usah wau putihat. Nah, imam karena mungkin trauma zaman ngaji setoran di salamno piye. Karena koma baca bojone wah error. Itu kalau nggak hafal nggak tahu. Kalau yang orang hafal tahu. Misalnya imam wis maca ngene. Waktu dia bainahum wis mulai ben mesti ngerti dia mesti ragunya ini bil haqi apa bil qisti karena ada dua. Akhir waktu dia bainahum kalau nggak bil haqi ya bil qisti itu kalau sudah mulai waktu dia bainahum dia cara menambahi iklab itu sudah gayanya sudah gaya lu Terlalu panjang. ragu ya itu habis mikir. Kalau kan kecilnya ngapalkan terus tua jadi kiai nyemak jadi ngerti potensi rai ini bener lah lan ini model ini nak rai ini jadi ngerti ya. Misalnya bocah sing rai ini itu bener salahnya di jenis ayat ini nak jenis tusuk potensi salahnya ini salah kabeh. Salah kabeh. Aduh. Ajur wae. Jadi kode-kode salah itu jenis santri melete, santri sopan, santri itu beda. Nah, santri melete yang aktif biasanya salahnya lebih banyak karena dia terbiasa melompat-melompat. Nah, santri khusyuk itu salahnya itu biasanya sampai nyontek bulut itu tergantung karena bocah kalau aktif kan biasa melangkai sesuatu. Misalnya ada orang senang aktif lewat ke Masjid Haram sampai 1 bulan tuh gak diteni kalau melewati sekian toko yang ini tokonya siapa tuh. Ya kalau anak khusyuk kan yang gak kan diteni. Nah, orang yang terlalu hiperaktif juga gitu. Jadi misalnya ayat yang ar-Rahmanu 'allamal Qur'an khalaqal insana itu pasti dia potensinya menculat. Jadi kalau yang jenis aktif itu potensi salahnya itu Banyak. iya menculat. Tetap gitu, lu ngaku lah ngapal kan bocah SMA kan ketara nih. Iya mau kan ketara raine wong. Polanya mesti. Makanya polling KPU itu saya ada heran kalau ada lembaga polling akurat karena pola orang itu kan kelihatan.
Tadi misalnya orang Arab kan cenderung Prabowo karena diidentikan Arab Prabowo. Nah sebetulnya dalam semua ilmu sosial itu sama. Jadi tadi kan itu dirandom kan. Rai-rai ini kecenderungan Jokowi ini Prabowo. Kode ning ngapal lo yang misalnya bocah khusyuk, kode kita biasa mas. Bocah jenisnya khusyuk, anteng lebih kecenderungannya kita tahu lebih banyak. Kalau jenis organisasi kepekirnya lebih banyak kan tetap ke karena orang nggak mungkin sempurna kan. Kalau pengertian nanti sebetulnya nggak paham. Tenang ya. Jadi kalau imam apa salah itu kelihatan misalnya udah waktu dia bina rumah kepanjangan karena memang ada belah hati ada yang dirgisi. Apalagi kalau awalnya sudah kami mau panjang ini menjadi sintan silu kita muhabib. Terusannya beda-beda. Jadi saya agak bisa bayangkan kalau jadi imam Masjid Haram potensinya tinggi karena merasa diawasi seluruh dunia kan oleh seluruh dunia orang mengimami masjid biasa aja panik kepala di Jadi kan kalau nanti kebetulan Sofian ketiga nih, Sofian jadi perhatikan itu terlihat itu ada yang bisa. Jadi ketika yang di belakang pun ada yang bisa terus. Jadi untuk umpama artinya ada sekian penopang gitu ya. Ada penopang. Jadi ketika imam misalkan itu di belakang langsung ngomong. Ya makanya tadi makanya dia ngambil sikap diam karena takut tambah bulat kan. Langsung nggak bulat. Loh itu kok itu penyanyi kan sudah profesi itu kan nggak ada penyanyi live yang nggak pakai ini. Padahal lagu-lagunya sendiri dikarang-karang sendiri tapi ketika di depan publik kan kan udah macam majalah itu kan rasakan mereka meriang gitu. Biasanya. Padahal pembeli mobil tuh karena tadi disorot. Nah, aku tak kali ya, kan sering ngaji di depan orang ribuan ngaji tapi tak anggap wong ra ono sampai pengiran dhewean itu. Karena sekali merasa itu Bang ya nervous betul. Karena Allah dengan manusia itu beda. Allah kan apian, jadi apian apa Allah? Manusia kan kadang boleh salah. Jadi orang ngadepi pengiran di manusia. Nyalahno menungso. Iya kan, ngadepi pengiran itu kayak luwih gampang. Nggih. Lho kowe salat dicek peneliti itu bingung. Salah no ruku itu mana? Tapi nek salat dhewean mbek pangeran Cek salah. Bukan karena menyepelekan ya, merasa Allah itu lebih gampang gitu. Ono kiai saking ngempet kepen wayo ngangkatno santri. Pikir-pikir. Orang itu seharusnya kan dia bilang angka buka wajah buka. Nganteni dicekel nih covid tuh. Jadi kiai pikir wah ben wayo iku. Karena dia kiai anyaran nervous, jadi dia belum pernah menikahkan santrinya. Jadi hafalannya dia masih kobil tuh. Mengingat masa lalu. Iya, bareng nikah santri dia masih apa? Kobil tuh. Santri dia bingung itu coba tipe ngilang apa. Cukup timpek. Artinya gini, nervous itu manusiawi, yang kesimpulannya panik itu. Betul dan kalau pakai itu. Kok imam itu penyanyi loh, penyanyi itu kan hiburan dia profesinya yang dikarang sendiri lah, tetap pakai. Karena setelah di depan publik itu panik. Makanya lagu-lagu live itu kecenderungannya kurang baik. Sebenarnya gini, lagu yang di kaset rekaman, kualitas di rekaman sama konser pasti bagus rekaman, kualitas suara. Nggih. Karena nggak ada net, terus kalau rekaman Satu ruang piambaan kan. atau ruang piambaan, terus dia minta orang-orang yang dicintai, misalnya didampingi pacarnya, ibunya, orang milih orang yang Buat nyaman ya? membuat nyaman ya. Kalau di konser kan kadang ketemu rival-rivalnya kan, misalnya konser 5 orang kan ketemu ya seniornya, rivalnya kadang kan. Makanya kiai kalau diundang tuh nyaman tunggal. Kalau diundang mbek kiai sing tau mulang, sing roh nak kowe ra apal zaman setor. Wah.
macet tuh tegak. Macet tuh tegak. Kembali sampai tahu sekolah, dhisik didek apa tuh gak iso tuh pidato ning daerah sing ana kancamu sing ora goblokmu dhisik. Wah, milih nyuwak kok. Nah, padahal penyanyi kan gitu, dia kan pernah junior kan? Pernah junior, terus ketika audisi dilatih yang senior, suatu saat dia terkenal konser bareng seniornya kan? Oh, gitu. Lek ngilangake ngoten pripun ya? Makanya nyun sewu penyanyi banyak yang nyabu kan kira-kira kalau meskipun dia milih yang ringan, kalau ditanya alasannya kan nervous. Rata-rata orang nyabu kan sebelum tampil. Jadi awalnya dia nyabu itu sebagian ya bukan karena nakal, memang untuk menghilangkan nervous itu. Nervous semua orang ada. Juga ke politikus. Kalau dilihat orang banyak tambah bingung, orang kelainan. Kalau politikus kebalikan, dia kampanye orang 10-20 dari pintu jadi goblok ya. Jadi kalau tambah orang banyak dia tambah pintar kalau politikus. Agak aneh, agak menyalahi kaidah. Politikus itu kejiwaannya agak menyalahi kaidah. Jadi tambah disorot orang banyak tambah pintar. Tapi nanti kesalahannya kayaknya di over karena dia terlalu pede. Makanya kampanyenya itu black campaign ya, dia menjat orang lain tidak terkontrol itu. Nah, kemarin kan juga kan nggak terkontrol. Masa orang Pak Prabowo sama gedor-gedor meja di Bandung. Karena politikus itu agak unik, dapat ditonton orang banyak tambah sempit. Tapi di akhirnya over kan itu kan nggak lagi. Yang Pak Jokowi juga gitu, yang menuju Pak Prabowo konspirasi presiden dia gitu. Tapi saya nggak diniatkan, saya kan beliau orang baik gak niat itu. Tapi kan tadi tambah disorot orang banyak itu malah kalau politikus tambah pede. Iya, beda sama penyanyi itu. Nah, saya bayangkan itu imam masjid, cuma yakin semua orang seluruh dunia. Tapi kalau ngapal Al-Quran mesti ngerti, apalagi kayak saya ya. Hafal Quran itu ada dua, ada yang hafal sosial, terus ada yang hafal jadi kiai. Yang hafal jadi kiai ini telaten betul. Karena dia setelah hafal masih nyemak tiap hari. Saya minimal satu hari misalnya nyemak orang 21. Salahnya itu mesti beda-beda. Ya kan? Yang jenis susu mesti salahnya gini, yang jenis aktif, anak-anak yang gerakannya aktif, ini salahnya itu mencolok. Karena tadi orang aktif itu misalnya buat tiap hari jalan ke masjid Haram ini, buat apa toko beli di toko ini, toko juga tahu ya, karena dia biasa melewati. Karena itu pengaruh psikologi. Iya psikologi. Dia kan kalau mau Haram kan lewat aja dia ada. Enggak memperhatikan. Iya, gitu kira-kira polanya. Tapi cenderung tempat mana ya? Antara aktif kali Yang kocok waras. Makanya ngapalkan Quran itu syaratnya harus 3 tahap. Dia ngapalkan sendiri, terus disemak temannya. Terus temannya nyuruh baca ke dia. Sehingga hal yang dia gak bisa terkontrol. Itu baru bisa ya tadi. Orang aktif misalnya tiap hari lewat terus ada yang ingatkan ini toko ini. Makanya orang hafal Quran itu kelebihannya sekali hafalnya pakai metode pondok ya, kayak pondok yang itu memang jarang lupa karena sebelum setor kiai kan disimak temannya juga mendengar dari temannya. Terus setor kiai, dan setor kiai ini ketika salah itu ingat betul karena dia pada ayat ini ditegur. Misalnya gini, orang itu kan mesti terjebak lafaz terkenal. Misalnya Ida itu kan lebih terkenal ketimbang Id. Ya, saya ulang lagi, lafaz Ida kan lebih terkenal dibanding Id. Kadang-kadang spontan. Allah wal qamar wal laili idza adbar. Dia karena lafaz Ida itu lebih terkenal. Padahal di situ Id adbar. Jadi karena pola Ida itu lebih terkenal, yang saatnya Id adbar masih dibaca Ida karena dia. Nah itu biasanya orang-orang aktif kan karena dia pengalamannya banyak Ida, yang mau itu jadi antem Ida gitu. Mesti polanya sama. Sehingga kiai itu ngerti. Jenis siki kok dia salah tenan ternyata. Kalau ini adbar dibaca Ida. Salah tenan Ki. Jadi itu tetap ada kok. Ukuran tuh anak kecil, saya kan sering nyemak anak-anak kecil juga umur 9 tahun. Padahal baca, tidak ngapal kan baca. Itu mesti kalau baca Yauma Idin dibaca Yauma Idin semua.
Sehingga pas saatnya wa min khizyi yaumidin tetap dibaca yauma'id. Padahal baca orang ini. Tak tanya, ayo dilihat lagi. Ya tetap dibaca yauma'idin. Ayo memnya dilihat lagi. Baru tahu wa min khizyi yaumidin. Karena lafaz yauma'idin lebih banyak ketimbang yaumidin ya. Nah itu kalau orang kiai itu tahu. Karena pengalaman nyekian nyemak orang. Pasti lafaz ini, lafaz ini salah, lafaz ini. Nah, biasanya salah itu pasti di lafaz terkenal. Kita di Ida lebih terkenal gitu Bang. Yauma Idin lebih terkenal di mana? Yauma Idin. Itu kalau gak kiai gak bisa. Makanya nyuwun sewu kayak apalan-apalan yang di kampus, gerakan di Indonesia yang pasti Quran yang orang-orang non-pondok itu mesti beda karena apa ya, mereka kan pakai metode gayanya gaya pinter tapi tidak efektif kan ada juga. Makanya banyak spontan lagi, baca lagi. Ya kayak holiday ini lah misalnya. Maka anak akibat agama benari holiday ini. Kan itu mesti spontan baca holiday. Baca loh, padahal gak ngapal ya. Karena apa holiday lebih populer dibanding holiday. Itu pasti. Kita geronot bocah setor pertama, langsung baca ya. Maka anak akibat agama benari holiday ini. Tak suruh baca, lihat lagi, ya tetap baca holiday. Karena meskipun dia lihat, memorinya sudah terisi kolidin. Spontan. Ya spontan. Kayak meripat sing beling, rawong ae. Lagi lipat ning dalan iku sik eling, tapi nek elek gak eling. Karena meripatnya duwe selera, lebih gampang ingat yang Cantik. Masakan ya. Kowe iki. Artinya meripat itu lebih familiar gak wong eling, ketemu ning ndi eling. Tapi nek ketemu elek, ketemu ning ndi? Wah iki. Wong eling-eling wangen kok. Jadi gini aja, kowe dapat duit 100.000. Lali. Itu gampang caranya. Tidak 5.000 lali angel karena memang otak kamu dulunya gak pati terganggu sama 5.000. Kali lali ya lali tenang. Tapi nak 100.000 ke lali ini gampang. Karena memori kamu terikat. Kan jumlahnya besar. Mereka gereling wong Jawa itu mesti ana ayune karena terikat deh. Jadi si gereling kemuleling diri elek kan kemuleling diri. Gampang lali. Nah manusia itu punya memori itu. Lafaz kholidin itu lebih menarik karena sering holiday ini kan hanya ada berapa. Menurut aku ngerti misalnya ono imam di imam di Indonesia potensi salah itu apa? Agar moco kok mulai ngepel waktu dia karena dia mesti pikir pasti kalau nanti nak korup bom lagi hatta idaja ini makna kan kita sebagai hafid ngerti dia mesti ragu antara wa futihat apa futihat karena perbedaannya ada yang pakai wawu ada yang enggak ya dia ragu itu karena di zaman setoran eling dia itu masalah tapi kalau orang nggak hafal kan itu dilalap pun nggak konangan gitu karena nggak hafal yang wa futihat dibaca futihat dia nggak tahu yang putih dibaca putih juga agak tahu. Tapi kalau antar orang hafal kan, apalagi di surat Yusuf, wa alimun hakimun alimun pet. Hakimun alim, bosan alimun. Makanya saya tuh hormat sekali sama orang hafal Quran itu hormat karena saya merasakan sulit. Aku sing kiai kesulitan mulai koraya kiai raya. Kulit biladek. Tadi apa tadi? Yang kalah bau tadi untuk Kir. Catut apa? Lah. Eleng bentuk kalah bau. Saya itu memang itu hormat sama orang hafal Quran atau karena memang susah. Nah, kiai pondok Quran itu ibarat pemain bal itu pemain aktif. Makanya tingkat lupanya gitu. Karena dia sama kan tiap hari sama juga terus. Karena ada orang setor kan. Saya dulu ya sekali, bapak itu kok tahu ya kesalahannya anak-anak katakan. Ternyata terpola, kayak random tadi, random polling ya.
Jadi kalau yang jenis aktif, pasti jenis salahnya itu mencolot. Yang jenis anak aktif itu jenis salahnya itu mencolot. Karena dia biasa melewati sesuatu nggak diperhatikan. Ini polanya tetap ada polanya. Masih jenis kutu, hati-hati itu salahnya biasanya di jenis ini. Makanya menurut saya hafal Quran yang di pondok itu luar biasa karena biasanya disimak temannya. Jadi simak temannya yang nggak hafal itu dia masih pede. Tapi nanti kalau disimak sesama yang hafal kok masih bisa juga. Karena biasanya anak itu lebih nervous ketika ketemu yang senior. Karena di penyanyi kok dia pemain tunggal itu jadi kan seniornya, kualitasnya turun. Ya, misalnya sampean mulang ngarep Set Ahmad. Kamu entek ilmu nih. Karena waktu benar kali suruh dia terdirian, jadi pulang tafsir orang menusang. Iya. Kamu rumah. Ya, dulu sampai pengiran dulu. Memang harus gitu, kalau enggak itu di Sarang itu ada acara tiap tahun itu dulu zaman Mamun masih dulu. Saya termasuk santri yang sering disuruh baca di Bandung. Karena Mbak Mun kayaknya tahu kalau apa, nyuruh orang lain tidak mesti pede. Jadi nyari yang zaman saja kan. Karena tadi meskipun yang pintar itu kan bayangkan membaca kita bukan orang yang tahu goblok kita, tahu proses kita, tahu naik kita. Juga sampai saling ngaji di depan orang yang tahu naik kita, tahu bodoh kita, tahu ironis kita. Tahu segalanya lah. Jadi kalau murid masih bisa baca depan buku. Makanya dulu tesnya Imam Syafi'i kan disuruh fatwa depan Imam Malik dulu kan jadi gambaran bukti. Dia fakta, dia fatwa di depan gurunya. Karena memang kalau itu bisa depan orang awam mungkilan enteng. Orang yang ngarep bendaten. Juga bayang loh, misalnya kayak ustaz-ustaz di Jakarta itu pede lah, tapi misalnya dia bisa ngomong di depan Pak Kuresia, orang yang profesor doktor menguasai tak, meriang. Meriang. Makanya ustaz-ustaz Jakarta itu senang sendiri. Nah coba aja misalnya mereka ngisi di masjid besar, jajar bangun. Muntah ya tingkatannya. Runtuh ilmu nih. Oh, entah itu entas. Makanya kalau antar orang pinter itu niten. Ini di depan Mbak Mun, di depan orang kok tetap pinter, berarti ini pinter betul kan? Jadi antar orang pinter itu tahu. Sifat kelebihannya hilang kan? Walaupun Ya karena tadi dari awal kualitas ilmunya sudah mandiri dia. Kalau yang orang-orang enggak kualitasnya enggak bagus kan, ilmunya masih bergantung pembenaran dari yang lain. Kalau yang sudah mandiri itu Demam panggung. makanya menurut saya apa ya, Allah memang luar biasa. Jadi saya sudah berduga benar cerita jenengan kalau pakai handset. Orang gampang tuh penyanyi kan mesti pakai. Itu malah handsetnya penyanyi itu bukan nunggu diingatkan, memang ada rekaman yang aktifnya, iya. Kan ada yang di sini kan di bawah tipnya. Jadi itu memang hidup. Dia nyanyi fokus, kalau lupa ya langsung ini memang aktif ini. Ya, karena nervous ternyata. Bayangkan masjid haram, gak bisa kebayang. Yakin benar seluruh. Kan mas. Ya itu semua. Repot mau kiai baru punya pengalaman kok duduk nikah selama nikah kan santrinya agak bilang angkat suka ini depan calonnya aku jadi LSPN beneran dong. Jadi memang kita harus maklumi kesalahan tokoh, makanya dulu ada pepatah di syair-syair orang itu hati itu maafkan, turunkan
Zalata dari hayat kesalahan orang-orang yang memimpin memang nggak gampang jadi pemimpin karena tadi melakukan sesuatu disorot publik itu sebenarnya berat tuh. Itu kalau Sri Mulyani ke DPR itu minimal 5 dirjen yang nggak berani dia sendiri karena angka-angka yang dihafalin itu meskipun sendiri hafal tapi kalau Dikeroyak gitu. iya, makanya kalau menteri diundang DPR itu kan berapa stop dan beberapa kali ya kalau ditanya kan tanya dirjennya berapa angkanya nggak punya nyali. Jadi ternyata pola dunia itu sama. Imam Masjid Haram didampingi orang, menteri ya didampingi dirjen. Jadi lihat, nah ya maksudnya saya cerita, sebenarnya pola sosial itu sama. Ya sama lah, misalnya zaman kerja kalau sekelilingnya orang yang nggak nyaman kan ya nggak nyaman ya. Nah ketemu kroni ini nyaman, cuma akhirnya ngerumpi malah. Nah makanya Islam itu dibutuhkan kenyamanan. Makanya Indonesia itu aman kalau para pemegang agama ini merasa nyaman dengan sama-sama yang bawa Islam. Makanya aliran takfir itu gaya, karena orang antar pembawa Islam nggak nyaman. Misalnya sampai bermadzhab yang tidak takfiri, satu majelis dengan orang yang takfir itu tidak nyaman. Makanya saya bilang ciri utama agama ini nyaman. Karena agama itu dibawa dengan halawatan. Sekali nggak nyaman itu baik. Nah problemnya banyak pembawa Islamnya kalau ketemu saling nggak nyaman. Karena perbedaannya terlalu ekstrim. Itu nggak bagus. Karena ini manusia sekali nggak nyaman. Ini manusia beda dengan Tuhan. Tuhan itu nggak butuh siapa-siapa. Jadi kalau manusia butuh sekian atmosfer. Juga Rasulullah itu kurang sempurnanya. Ketika nggak nyaman dapat waktu karena masih grogi. Ini hari positif. Minta diselimuti. Artinya orang itu sesempurna Rasulullah saja. Itu tempat yang nyaman itu untuk hal-hal yang berat. Makanya sekarang dai-dai Islam itu kadang di atmosfer yang nggak nyaman karena mitranya saling mengkafirkan. Makanya dibutuhkan pekerjaan besar untuk kenyamaan di sini. Misalnya kita putuskan, salah orang itu jangan kafirkan, katakan dosa atau apalah, tapi jangan dihukumi kafir, harus ada kesepakatan supaya orang itu nyaman. Makanya ahli sunnah itu yang paling kotor kan menghilangkan paham takfiri. Karena itu apa ya, tidak nyaman. Kenapa gak enak? Mau sama orang kafir, itu dia kafir. Ada orang salam tembak, kafir gue itu. Ada orang doa, ngapain ngaminin orang kafir. Jadi memang paling bahaya karena bikin orang itu enggak. Tapi kalau hanya dikatakan misalnya kecewa orang, kita hanya bilang fasik atau nakal, kan semua orang kan tidak sempurna, selain Nabi kan wajar lah. Jadi saya itu termasuk orang peneliti sosial, jadi sama sih nggak dewe bangun. Alah rasa peneliti satu ini pengerani podo, daerah model-model itu. Hanya Tuhan itu kan satu. Ketika Tuhan bikin mata manusia, polanya itu sama. Ya tadi misalnya Imam Masjid Haram, ya nervous harus didampingi orang. Ternyata penyanyi juga, menteri juga sama. Ketika ketemu DPR juga harus. Nah, bodoh, bocah lanang kawin, melete kaya apa kawin. Nah, ngelamar melete ini ngono aja bantu di panca-kancane. Polanya sama, sebenarnya manusia itu polanya sama. Enggak pede. Bocah paling pede lah. Mulai telape apel pertama mesti ngacak-ngacak, paling nggak rembukan. Paling enggak. Padahal buayanya mulai yang seakan-akan nggak butuh orang lain. Ternyata apel pertama ya ngajak pancol. Maka saya bayangkan wasikal lagi natakoroh baminal jannati zumarum. Untuk saya Allah itu saking cintanya orang-orang takwa sehingga mau surga saja disuruh bareng. Karena aku yakin nggak nyaman. Saya sama masuk surga lakon budean. Ningali kabeh. Mesti ningali kok gitu. Kira-kira gitu. Jadi menurut saya itu Zumaron itu normal, maksudnya untuk menambah kenikmatan itu memang harus bareng-bareng gitu supaya nyaman.
mulanya kumpul kayak itu kan bareng-bareng terus aja jadi kan nyaman. Mungkin kalau sendiri nggak berani kan. Berani Gus. Jadi mau saya ilmu tafsir itu jangan hanya mempelajari teks, juga psikologi publik. Jadi orang itu karena ada di manusia ada orang lagi manusia. Maka ketika Allah itu mentahbir itu artinya memperingatkan itu. Mesti orang dilawan sendiri. Misalnya walaupun di umuna furoga. Ketika manusia diingatkan bahwa kamu itu nanti menghadapi hisab. Hisab itu kan sesuatu yang seru. Maka Allah bayangkan kalau kamu saat hisab itu sendiri menghadapi hisab. Jadi orang tambah takut. Karena ini mawadiul khauf, sesuatu yang harus takut. Makanya Allah istilahkan kamu nanti kalau ngadepin saya dihisab sendiri. Supaya orang ini Rasa takut. jadi kalau masuk surga justru bareng-bareng karena ini sudah sesuatu yang harus seneng gitu. Jadi intinya Allah itu kalau yang seneng diseneng nomor lisan. Ya kalau yang bangsa hisab diwedekno pisan ben gak macam-macam gitu. Artinya menurut saya itu siapa itu surat-surat. Sebenarnya ilmu tafsir itu selain kita mempelajari teks-teks tadi misalnya lewat balaghah, nahwu, i'lal dan ini harus mempelajari psikologi juga. Karena Quran turun itu tahu betul manusia ini punya psikologi gitu. Ya, tadi misalnya kita baca Rasulullah yang orang sempurna saja ketika panik yang nyari istrinya. Nah, istri ini bisa maknanya ada harus istri ya orang terdekat kan gitu. Sehingga semua manusia juga itu apa yang lamar datang ngajak Pak Le, Pak D, konco. Karena makna istri di sini maknanya kan ya pokoknya nyari orang Yang nyaman. yang nyaman gitu. Jadi tidak. Nah, Sayyidah Khadijah juga sama ketika beliau merasa tidak cukup ilmunya. Ayo kita besok ke Waraqah bin Nawfal ke paman kami. Intinya manusia itu selalu mencari-cari yang lebih. Sayyidah Khadijah mungkin pinter ya, tapi kan merasa ada yang kurang ya. Dia tahu ada referensi lain yaitu Waraqah. Dia nyari Waraqah. Jadi artinya orang itu. Nah bayangkan kalau misalnya kita membawa Islam, yang senior ditindak nyaman junior, yang junior itu kan terus kacau. Sementara orang butuh kenyamanan tadi itu. Nah nyaman tidak nyaman itu dimulai dari cara pandang dari saling menyalahkan, saling mengkafirkan. Kan nggak nyaman semua suasana. Makanya saya sering kampanye, usahakan hidup itu nyaman. Falyafrahu itu fadillah birahmati bagi dalika. Falyafrahu orang itu harus suasananya faro-faro itu nyaman karena awal segala kebaikan itu nyaman. Nah orang-orang yang Islam garis keras itu nggak mikir jelimet seperti ini. Pokoknya tadi pokoknya. Dia kan nggak mikir jelimet, dia tadi jenis orang Islam ekstrem itu hanya jenisnya tadi yang gitu. Tapi terus berkembang Gus. Oh iya, tentunya. Ya ini mau cerita kualitas ya, kualitas ilmu. Makanya kalau ada orang terlalu aktif, terlalu over, kalau ketemu sama sih tak tantang gitu. Kamu hafal Quran? Udah. Kalau Indonesia tuh ini dia keras. Jadi tak jajal. Nanti hafal Quran dulu, setelah hafal nemuin saya, buat lagi ya. Kalau nggak hafal nggak imbang atau bareng dia ngapalkan Quran kesulitan, hamil juga mikir. Karena ya tadi konstruksinya menurut saya itu harus nyaman. Sehingga kenapa semua nabi itu disekelilingi orang-orang nyaman, Rasulullah disekelilingi Abu Thalib. Makanya ketika Abu Thalib meninggal, Sayyidah Khadijah meninggal, jarang Amr di situ. Kayak apa Nabi dekatnya dengan Allah, tapi Nabi itu orang manusia. Kalau nuruti kapasitas Nabi Nyun Sewu kan ada butuh Khadijah, ada butuh Abu Thalib. Nuruti kapasitasnya sebagai Nabi. Tapi ya beliau kan ada sisi manusianya. Butuh nyaman kan, dilindungi pamannya, istri tercinta. Makanya ketika beliau terganti oleh Abu Bakar As-Siddiq merasa nyaman, ini teman. Dan pasti nyari teman ya yang selevel. Abu Bakar sama Rasulullah kan hanya terpaut 4 tahun, Kila 6 tahun. Karena kalau sahabat beda angkatan, kalau saya dikawal dengan itu wajar, beda umur, beda nasib bareng. Kalau Abu Bakar kan sudah kelas menengah, jadi beliau umurnya hanya terpaut 4 atau 6 tahun. Juga biasa mimpin orang meskipun di dunia yang beda yaitu dagang.
Tapi kan polanya sama Mas Ira. Rasulullah mimpin orang karena dakwah. Abu Bakar mimpin orang karena dia bos pedagang. Tapi kan dia ngadepi orang yang macam-macam juga Abu Bakar. Wong sing rada tukang bodoni, ono sing macam-macam lah namanya orang kan. Umar juga sama. Meskipun mantan preman kan ketua dia, pas ketua preman. Artinya dia punya leadership, punya mental mimpin. Loh gitu Mas Iran, meskipun dia preman, kan preman ketua. Dia tahu cara ngelola orang, ya ngelola manusia ya. Sehingga Abu Bakar Umar ini penting sekali bagi Rasulullah karena di daerah orang yang punya pengalaman mimpin, meskipun di dunia yang beda. Itu hikmahnya, karena tadi orang itu butuh nyaman. Meskipun saya mengatakan Rasulullah itu sebenarnya dengan kapasitasnya sebagai kekasih Allah itu tidak butuh itu, tapi ini kan bikin percontohan bahwa Rasulullah itu juga manusia. Nah sekarang bayangkan dai-dai di Indonesia atau di mana-mana banyak yang kepedean sendiri berani itu mereka tidak contoh yang baik. Saya sendiri itu kalau nggak rebukan sama putra-putra nih itu nggak nyaman karena memang butuh orang banyak kan. Makanya kalau ahli sunnah kan jelas selain Allah dan Rasul kita memutuskan harus ijma. Ijma itu kan keputusan karena kita akal kita terbatas. Jadi menurut saya filosofi ijma itu di situ apa? Kita kan nyon sewu dengan segala keterbatasan. Maka milih hukum yang umum saja yang disepakati orang banyak ya ijma gitu. Kan nyaman kan bangun cara pandang gitu. Saya tamat gitu. Nanti saya terobos gitu. Kan terus nyaman apa? Sekarang problemnya banyak dai yang merasa dirinya itu menjadi idola sendiri loh maksudnya. Itu tidak bagus. Kan sepinter-pinternya dia kan seorang manusia saja. Jadi filosofi ijma menurut saya itu luar. Jadi sebelum ada negara presiden harus yang dipilih mayoritasnya. Kita ini lebih dulu, kita mulai dulu yang ngaku yang di jadi yang di Ismail lah yang jadi pola tadi bener banget tadi pola manusia itu sama cuma tadi mau nggak kita berpikir wanita ini pola-polanya Allah tadi ya nah, misalnya sama ngimami di belakang sampean orang-orang yang hafal yang nyaman kan dari awal sepeda ya nggak salah no yang seperti supir pinter, ada serepnya itu lebih nyaman karena wah aku nak ngantuk atau ada apa. Makanya pilot itu harus orang kayak apa tegangnya orang di atas bawa penumpang. Prakteknya kan tetap satu, tapi kenapa bawa kopilot? Karena ini bikin nyaman. Jadi menurut saya teori seluruh dunia itu sama. Imam yang berkata tadi orang di belakangnya, ternyata pilot juga. Enggak, sepinter-pinternya pilot sadar kalau yang tanggung jawab dia sendiri kan pasti nervous kan. Tapi kalau ingat di sampingnya ono alternatif kan relax. Karena kalau ada apa-apa tidak harus dia yang paling tanggung jawab. Tapi banyak juga orang yang malah suka mandiri itu sebenarnya tidak bagus dalam. Kalau mandiri dengan makna ekonomi yang kayak gini kalau tonggok bagus. Kalau mimpin agama kok Sendiri. Nah, kenapa mereka senang sendiri? Karena dari awal melihat orang lain ini kafir, ini salah, itu masalah kan? Seharusnya kita butuh orang lain, malah orang lain ini kita hukumi sesat. Makanya kita harus mati-matian melawan gerakan takfir. Karena bukan masalah apa-apa, ini bahaya untuk Tuhan sudah. Kan gitu kan, saatnya butuh orang lain, malah orang lain kita hukumi. Menurut saya itu apa? Harus dipikir detail. Ya yang pas butuh malah. Ya jadi memang ini ya. Jadi, tapi tadi kita harus punya kemampuan menjelaskan seperti ini Mas ya, supaya tidak gerakan yang monoton. Kadang-kadang kan kita hanya ngomong tapi monoton. Jadi kalau seperti ini kan tahu logikanya. Memang kita butuh orang lain dari awal. Makanya kalau baca tarikh itu angen-angen kisah Rasulullah yang kekasih Allah saja butuh Khadijah, butuh banyak, butuh sekian perangkat.
Kenapa teman dekatnya Rasulullah Abu Bakar Umar? Karena saya bisa melogi. Anas bin Malik itu loyal, tapi kan anak kecil. Bilal ya loyal, tapi nyuwun sewu kan hanya seorang budak. Untuk loyalnya cukup, tapi pengalaman mimpin kan enggak cukup. ya. Iya, gitu. Tapi kalau Abu Bakar kan orang kaya, punya sekian karyawan kan, hadapi orang yang macam-macam harus. Namanya orang dagang kan, satu punya karyawan, dua punya mitra yang sekelas, misalnya sama negara lain. Pengalaman kumpul orang kan. Umar preman, justru preman itu hebat. Karena mimpin orang yang sama-sama garang. Cara Umar kan pikir mimpin wong dialan iki sapa mimpin wong nurut-nurut ngene. Iya kan, cara dia kan mimpin dunia. Makanya dia mimpin PWD. Kira-kira loh, maksudnya pola umumnya ketika dia punya pengalaman aja. Makanya dia kan biasa gertak orang sampai takut. Makanya ketika dia masuk Islam ya gampang ada yang Abu Lahab. Dia tahu. Orang kayak Abu Lahab, Abu Jahal itu paling pintar gertak. Maka dia tahu preman Umar. Soal gertak itu digertak tahu dia. Ternyata betul ketika dia Islam Abu Jahal Abu Lahab digertak Umar nggak berani. Ternyata Umar karena tahu pengalaman ngadepi orang ini. Tapi ketika Ammar dan Bilal Islam itu nyuwun sewu kan tidak punya pengalaman tarung sama orang-orang yang diktator tadi. Umar punya kan gitu. Itu hebatnya Rasulullah, makanya Rasulullah mendoakan Umar Islam karena Rasulullah tahu jenis Bilal gak cukup untuk melawan Abu Jahal, gak cukup. Tapi kalau jenis Umar cukup kan kira-kira gitu logika. Mungkin kalau dibaliknya waktu itu memang Umar bin Hisham atau Abu Jahal yang masuk Islam gimana? Ya artinya kan sama-sama petarung kan. Iya, artinya Rasulullah tetap cari yang petarung kan. Seandainya gitu. Dia kan sama saja punya kiblat sama-sama. Kalau kan orang-orang yang petarung kan. Meskipun dua pilihan tapi kan sama-sama petarung. Jadi makanya menurut saya itu kearifan itu harus kita warisi. Rasulullah sendiri butuh orang macam-macam untuk mengawal Islam. Butuh orang yang lain al-janib kayak Abu Bakar, butuh orang yang tegas kayak Umar, butuh orang kayak punya kecerdasan ilmiah logika kayak Ali. Kalau Ali kan memang kelebihannya di kecerdasan logika. Nah, kita di kerjasama ini akan hilang saat kita ngikuti paham apa? Takfiri, karena sama orang lain sudah menfonis, sama orang lain ibarat kayak kita punya teman kuper gitu. Roy mau nyalano wong terus kan kita udah susah ngadepi. Makanya menurut saya teori husnudon, ajaran menghormati orang lain itu ajaran yang luar biasa. Kan dengan itu kita bisa hidup. Ya, kalau kalian sudah suudzon sama orang lain nggak percaya, kuper melihat orang lain itu hanya bawa problem. Kacau. Untuk tatanan kecil aja kacau. Bayangkan kalau untuk ngawal Islam. Nggih, ngoten. Kapan-kapan pagi mari nggih. Baru gimana ya?